di sini kita akan membahas mengenai stoikiometri ya. Di sini ada soal yaitu secara teoritis banyaknya cuplikan dengan kadar 80% yang dapat menghasilkan 8 gram SO3 adalah maka di sini sebenarnya di sini itu kita diminta untuk mencari masa teoritis ya, masa teoritis dari cuplikan tersebut. Jadi masih ingat kalau yang namanya kita mencari massa, kita harus mencari massa S dulu ya. Maka massa S kelihatan. Ya. Massa S itu sama dengan jumlah S-nya berapa? Anggap aja X. Kemudian dikali dengan AR S ya. Kemudian dibagi dengan MR dari SO3 itu dikali dengan massa SO3 ya, SO3 nya. Nah ini adalah rumusnya. Nah di situ diketahui S nya hanya 1 ya, jadi 1 dikali AR nya sendiri untuk S adalah 32 dibagi dengan MrSO3, S nya adalah 32 kemudian 16 kali 3 jadi jumlahnya adalah 80 ya, dikali dengan massa dari SO3 nya udah diketahui yaitu 8 gram. Nah maka kita bisa coret ini, coret-coret jadi 32, di sini masih 10 ya, jadi hasilnya adalah 3,2 gram untuk S itu sendiri. Nah kemudian untuk mencari kadar, masih ingat kadar persen kadar itu kita menggunakan rumus massa sebenarnya dibagi dengan massa teoritis dikali dengan 100%. Nah kadarnya sudah diketahui yaitu 80%. Nah kadar sebenarnya itu kita sudah dapat tadi yaitu 3,2 gram. Nah kemudian yang dicari adalah massa teoritisnya ya, massa teoritis dikali dengan 100%. Kita bisa coret ini, coret kemudian kita dapat ya jadi 3 massa teoritis 3,2 dibagi 0,8 ya. Nah ini coret tadi 0,8 dan dapat hasilnya 3,2 dibagi 0,8 sama dengan 4 ya, 4 gram. Nah ini hasilnya adalah opsi B. Kita masih membahas mengenai soal stoikiometri. Nah yang soal yang berikutnya adalah jika 1 mol logam L bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan garam dan 33,6 liter gas H2 pada keadaan STP, rumus kimia garam yang terbentuk adalah, nah diketahui dulu ya. Diketahui dulu di sini adalah N L sama dengan 1 mol, kemudian volume STP nya sama STP H2 nya adalah sama dengan 33,6 liter. Yang ditanyakan adalah rumus garamnya, garam. Nah maka di sini yang kita harus cari tahu dulu adalah mol dari H2 ya. Ingat di sini dalam keadaan STP, jadi rumus N
rumus molnya adalah H2 sama dengan volume per 22,4 ya. Nah, karena volumenya itu adalah dalam keadaan STP, di sini diketahuinya 33,6, maka 33,6 per 22,4, sehingga yang didapat adalah 3/2. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya, dimana di sini logam L direaksikan dengan asam sulfat yaitu H2SO4 menghasilkan logam L ya. Anggap aja di sini L, kemudian SO4 SO4 kita nggak tahu berapa SO4-nya, ditambah dengan H2. Nah, di sini kita anggap koefisiennya adalah A, di sininya B, maka di sini L-nya ada LA, kita nggak tahu berapa, kemudian SO4-nya adalah B ya, dan di sini H2-nya B. Nah, karena di sini udah diketahui hasil dari molekulnya adalah molekul H2-nya adalah 3/2 mol, dan di sini anggap karena di situ adalah 1 mol ya, 1 mol. Nah, maka kita bisa mengetahui kita bandingin dulu berapa rumusnya di sini yang nanti kita dapatkan. Maka jika kalau misalnya perbandingan antara L sama H2, maka L perbandingan molnya ya, L H2, dimana L-nya adalah 1, di sini H2-nya /3/2, maka ini bisa didapatkan jadi 2/3. Jadi maka kita mendapatkan bahwa A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3. Maka kita bisa masukkan ke sini, berarti L2SO4 di sini 3. Nah, hasilnya ini. Maka didapatkan jawabannya adalah D ya. Oke. Baik, soal berikutnya adalah suatu cuplikan senyawa PbCO3 X PbOH2 kali yang direaksikan dengan larutan asam sulfat berlebih yang menghasilkan PbSO4, H2O, dan CO2. Nah, jika gas CO2 yang dihasilkan 0,5 per mol PbSO4, jadi nilai X-nya tuh berapa gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya adalah PbCO3 X PbOH2 kali itu direaksikan dengan asam sulfat ya, yaitu H2SO4. Nah, menghasilkan PbSO4, terus kemudian air, dan juga CO2. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian jika CO2 yang dihasilkan itu adalah 0,5 per mol PbSO4, tadi yang diketahui adalah CO2 ya. CO2-nya adalah 0,5 mol. Sedangkan jadi per mol 1 PbSO4-nya. Jadi kalau misalnya di sini PbSO4-nya adalah 1 mol, maka CO2-nya adalah 0,5. Nah, jadi kalau misalnya ingat ya, yang namanya perbandingan mol itu sama aja dengan perbandingan koefisien.
Jadi kalau misalnya di sini 1, di sini 0,5, berarti ini adalah perbandingannya yaitu 2 banding 1 ya. Nah, berarti di sini untuk koefisien PbSO4-nya adalah 2 dan CO-nya adalah 1. Seperti itu. Nah, ingat kalau misalnya ini Pb di sini dihasilkan 2 Pb, maka kalau di sininya ada sudah 1 ya, berarti di sini X-nya berapa? Kan jumlahnya 2. Maka X di sini adalah 1. Jadi jawabannya adalah A ya, yaitu 1.